Halo semuanya, selamat datang di Ngobrol Seru by IDN Times. Saat ini bareng aku Fitri dari IDN Times Jatim. Kita bakal ngobrolin salah satu kasus yang fenomenal banget nih, terutama buat kita sebagai milenial. Jadi teman-teman dari Surabaya itu ada seorang perempuan namanya Stella Monica. Kak Stella ini dia berawal dari curhat soal skincare di media sosial di Instagramnya, berujung dia dipolisikan bahkan sampai dituntut 1 tahun penjara dengan menggunakan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Nah, jadi teman-teman semuanya saat ini bareng Fitri kita akan ngobrol langsung bareng Kak Stella Monikanya dan juga ahli hukum pidana dari Binus University Pak Ahmad Sofyan. Sekarang kita ajak bergabung Kak Stella. Halo, sore Kak Stella. Halo, selamat sore. Gimana kabarnya? Baik, baik kok Mbak. Alhamdulillah Kak Stella. Ini sampai saat ini sidangnya masih berlanjut ya Kak ya? Masih, jadi untuk Kamis depan ini sidang replik jadi replik itu kan jawaban dari jaksa atas pledoi pembelaan yang aku bacain sama tim kuasa hukum juga, gitu. Jadi minggu lalu Kak Stella sudah ini Pak ya membacakan pembelaan terhadap tuntutan yang diberikan oleh jaksa ya Kak. Ya, Jadi betul. teman-teman beberapa minggu yang lalu jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Surabaya menuntut Kak Stella dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini kayak selama 1 tahun penjara Kak atas Ya, dugaan betul. pencemaran nama baik. Ya, betul. Ini kita lihat dulu Pak Ahmad Sofyan udah bergabung belum ya? Betul, Mbak. Oke, Pak Mbak. Ahmad belum kayaknya. Oke, mungkin Kak Stella kita ngobrol-ngobrol dulu. Kak Stella bisa diceritain untuk teman-teman di IDN Times nih, gimana sih Kak dulu saat itu curhat apa sih Kak kok bisa sampai seribet ini? Enggak sih, awalnya tuh nggak ada bahas klinik. Jadi ya awalnya itu karena aku sempat pindah klinik kan, karena ya itu tadi krimnya itu setelah habisnya barengan 2 hari kemudian muka aku tuh langsung istilahnya kalau dalam cewek-cewek ini kamus cewek itu breakout. Breakout tuh ya parah banget. Terus kayak kok gini ya? Akhirnya ya sempat komplain ke si klinik, tapi ya intinya jawaban yang aku dapat nggak memuaskan. Aku sudah 5 sampai 6 kali itu komplain baik langsung, by telepon atau per WhatsApp. Dan akhirnya aku decide kayaknya aku harus pindah aja deh. Ini aku nggak cocok sama klinik ini karena satu aku kecewa dengan servisnya. Kedua mereka seperti menyalahkan aku, bilangnya kamu pakai krimnya kebanyakan, makanya mukamu tuh rebound atau breakout bla bla bla. Ya siapa sih yang nggak kesel ya? Ih gila aku sudah bayar mahal gitu ya kan. Ya udah akhirnya survei. Jadi 1 bulan 2 bulan itu aku sempat rehab dulu ya dari klinik-klinik gitulah. Takut kan, akhirnya ketemulah klinik B. Terus dokter B mengatakan, Sel, ini mukamu setelah aku periksa, kemungkinan besar kamu ketergantungan krim racikan. Kenapa? Ini bisa dilihat dari pembuluh darah kamu yang sudah berantakan banget, udah melebar kemana-mana. Kulit kamu ini semakin tipis, jadi kamu gampang banget kena matahari langsung jerawat, merah gitu kan. Terus yang akhirnya dokterku bilang untuk sembuh itu butuh waktu 1 sampai 2 tahun. Kamu harus lewat proses detoksifikasi wajah. Detoksifikasi nanti kamu nggak usah kaget, mukamu tuh bakal jerawat tuh sampai radang-radang. Dan itu benar terjadi. Aku sampai foto itu ya ampun kok gini ya muka aku. Nah ya sudah akhirnya waktu Desember 2019 aku ke Bali. Ya, dokterku yang dokter B ini menanyakan kondisi, Stella, aku nih khawatir sama mukamu, gimana, Stel? Nah, aku di situ kayak, hah, dokter kok baik banget sih, kok bisa perhatian sama pasien nih. Aku screenshot lah bukti WhatsApp itu, aku share ke Instagram Story, yang mana Instagram Story ku aku kunci. Tiba-tiba teman-teman mulai bertanya, loh, kenapa Stel kok pindah? Kamu bukannya di klinik A itu lama banget ya gini. Soalnya setahu aku kayaknya bagus-bagus aja. Ya udah aku cerita, ternyata teman-teman cerita mempunyai pengalaman yang sama juga, bahkan ada yang lebih parah. Gitu sih Mbak Fitria. Ya. Waktu itu Instagramnya Kak Stella berapa sih followersnya? Followersnya itu 2.000, cuman yang lihat Instagram story aku memosting tentang si klinik, pengalaman kita di klinik itu 275 yang paling banyak yang lihat itu.
Oke, oke. Dan itu dalam posisi di private ya Kak Kunci. ya? Iya, betul. Lalu Kak, pertama kali nih dari pihak klinik Alfiers menyatakan keberatan terhadap story yang dibikin oleh Kak Stella itu kapan sih? Mereka nggak ada konfirmasi apa-apa sih. Seharusnya kan konfirmasi dulu tuh. Kok kamu bisa posting kayak gini, kenapa ya? Akhirnya waktu, aku masih inget banget, bulan Januari, tanggal 13 itu aku selesai sidang skripsi. Terus tiba-tiba itu 2020 ya? ada satu, 2020, aku inget baru selesai skripsi itu sidang, terus tiba-tiba kok ada satu perempuan wanita, itu WA aku, saudara Stella kok nggak ada respon ya atau surat somasi. Ya aku kan kaget, hah? Somasi itu apaan? Nah sebelum aku bales itu WA, aku googling dulu somasi itu apa. Aku kaget, hah? Somasi itu apa? Apa salahku gitu kan? Akhirnya ya aku bilang, oh mungkin ibu salah kirim, mungkin kirimnya di alamat KTP karena alamat domisili saya sama KTP beda bu. Dikirimkanlah ke rumah saya, ke rumah aku. Itu sudah surat somasi kedua dan diterima sama mama. Kita satu keluarga kaget, apaan? Akhirnya aku baca, ternyata aku dibilang mencemarkan nama baiknya si klinik Alfior itu, gitu. Lalu setelah itu Kak, apakah sempat ada upaya mediasi dengan pihak klinik? Jadi kan permintaannya klinik itu satu, aku harus minta maaf di koran, media cetak koran, itu ukurannya setengah halaman, 3 kali penerbitan. Yang kedua di sosial media. Aku jelasin di depannya pengacara sama depannya si dokter pelapor itu. Aku bilang, aku nggak bisa kalau minta maaf di koran. Karena setelah kita cari tahu nih berapa sih biaya di koran, ternyata mahal banget. 1 kali penerbitan untuk ukuran setengah halaman itu minimal 250 juta. Dia mintanya media nasional lagi, di media yang berbeda. Kan dihitung-hitung ya, sorry nih bisa 1 miliar sendiri kan. Kayak dari mana dapat duit segitu, masa iya pinjam di bank sih? Aku kan masih fresh graduate kan. Terus ya orang tua juga kerjanya lagi turun, kan nggak bisa gitu loh, kayak lo harusnya di sosial media dong kalau mau selesai gitu kan. Aku bilang udah di sosial media dulu aja. Waktu aku sudah mau tekan ini Instagram nih buat live minta maaf ya, minta maaf secara terbuka, si dokter itu bilang, ditunda dulu aja, soalnya harus rapat dulu sama direksi sama owner. Seperti mempersulit gitu sih Mbak menurutku ya. Oh ya sudah, aku tunggu nih. 2 minggu dikabarin, disuruh ketemu lagi. Kembali si pengacaranya klinik tanya, gimana Stella? Kamu keberatan nggak ya? Harusnya nggak keberatan sih, soalnya kan ya ini kan kamu melakukan perbuatan ini sampai bikin si klinik rugi ya. Ya aku bilang sih Mbak, ya sampein dong sama kliennya ibu, keberatan saya tuh gampang banget, koran. Saya nggak mau di koran nih ceritanya gitu kan. Terus ya si pengacara bilang, ini dokternya lagi di Paris semua, jadi nggak bisa ketemu Stella. Nanti tolong deh Stella tulis surat aja, terus kasih ke saya, nanti saya akan fotokan ke klien saya. Ya aku bilang, ibu kan sudah dengar dari saya sendiri ya, sama papa saya ya, keberatannya apa ya, sampein aja sendiri dong, ngapain saya buat surat gitu kan. Oh gitu ya, udah nanti kita sampein juga ya Stel ke kliennya kita, nanti ada kabar lagi lah, pokoknya tunggu ya. Udah tuh Mbak, itu tengah Februari sudah selesai kan ceritanya pertemuan kedua. Aku tunggu nih sampai bulan April, sampai ulang tahunku gitu kok nggak ada kabar. Ya aku secara bukan orang hukum ya, aku pikir, paling udah selesai lah gitu kan, paling ya cuman sekedar ngancam gitu kan. Ternyata tunggu sampai mama tanya, nggak ada kabar, nggak ada kok di WA, nggak ada. Itu tanggal 3 Juni 2020, 6 orang Polda dari penyidik cybercrime datang. Itu langsung sita HP aku sebagai barang bukti. Tidak ada ampun waktu itu. Aku sudah bilang, HP ini buat aku kerja juga. Gimana caranya aku kerja kalau nggak ada HP? Tapi penyidik itu seakan-akan tidak mau mendengarkan suaraku juga. Nggak mau dengar kayak keluhanku. Langsung main ambil dan kasih surat kalau HP-nya dirampas. Gitu. Nggak ada mediasi Mbak, sampai aku mediasi mandiri pun datang ke klinik minta maaf langsung sama dokter pelapor, dokter I inisialnya, tapi dokter I bilang nggak bisa Stella, pintu maaf sudah tertutup untuk kamu, kita semua mau kamu dihukum sejarah mungkin. Oke, aku kirim surat juga tidak diterima, akhirnya aku kirim lewat pos. Yang ketiga, aku buat video permintaan maaf itu di sosial mediaku Instagram, dan aku langsung open for public karena si dokter mengklaim bahwa satu Surabaya tahu postingan aku. Oke, karena aku punya ingatan, oh dia bilang satu Surabaya tahu nih, ya udah aku open aja Instagram for public. Jadi kan satu Surabaya langsung otomatis tahu tuh permintaan maafku.
15 menit kemudian si dokter suruh permintaan maaf itu dihapus. Dan aku sudah ada buktinya, screenshot kalau dia suruh hapus. Terus udah tuh aku mediasi bolak-balik nggak direspon. Sampai pelimpahan berkas pun penyidik itu ngomong sih sama mamaku waktu udah selesai pelimpahan berkas ya. Dia bilang gini, saya ini Bu sengaja mengolor waktunya si Stella sama si dokter ini. Supaya apa? Saya tuh berharap si dokter ada mediasi. Nah, tapi Stellanya mungkin takut ngomong juga, Stellanya diem akhirnya. Waktu ditanya pun sama penyidik senior, gimana dokter I, apakah dari pihak klinik mau berdamai ya sama Stella? Jawabannya tetap, Mbak, enggak, kita mau lanjut aja. Sengotot itu, mau lanjut ke meja hijau. Ya sudah, dari situ aku ditanya, gimana Stella, kamu mau damai atau gimana? Ya aku bilang, ya dokternya minta lanjut, ya sudah saya ikutin aja sesuai prosedur gitu. Oke, sebelumnya kita sambut dulu sudah datang bareng-bareng kita nih ada pakar ahli pidana dari BINUS University, Pak Ahmad Sofyan. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Fitri. Stella, apa kabar? Ini pertemuan Baik, saya yang Pak. kedua dengan Stella. Iya. Iya. Sore, Pak. Iya, sore. Iya, mudah-mudahan Stella walaupun dituntut 1 tahun, dia tetap tenang ya kan. Karena dia yakin dirinya nggak bersalah. Jadi nggak usah Pak. galau lah ya. Iya, kalau kita betul. bersalah, berapapun ancaman hukumannya tidak membuat kita takut gitu ya. Sepanjang betul, Pak. kebenaran berada di pihak kita. Gitu, Ya, gitu Mbak Fitri. Ya, ngomong-ngomong soal tuntutan nih Kak Stella, saat ini kondisinya gimana Kak? Apakah ada trauma atau gimana nih Kak? Kalau masalah tuntutan, jujur sih kaget kok bisa berat banget. Terus efeknya apa? Efeknya sekarang kalau mau posting sesuatu tuh pasti kayak mikir-mikir dulu, kayak aku harus ngomong apa ya di postingan ini supaya nggak menyinggung atau supaya nggak ada yang jadi pisau aku nih dari belakang gitu kan. Terus kayak apa ya? Oh ya, sempat ketakutan sih, kok 1 tahun ya, aduh gimana kalau aku di penjara. Aku sampai mikir kayak gitu. Bahkan aku sampai sekarang itu kalau misalnya ketemu teman-teman atau teman mama papa gitu, itu aku agak ngerasa minder karena kayak ini mereka udah tahu kasusku dan aku dituntut segitu lamanya. Kayak ya masih tuntutan sih memang. Cuman kan itu pengaruhnya ke psikis tuh, Mbak. Dan aku yakin setelah kasus ini selesai, aku harus berobat ke psikolog. Karena ya itu tadi, psikis itu nggak gampang loh. Mau dibayar berapapun nggak akan bisa sembuh dengan gampang. Prosesnya sangat lama. Jadi ya, mamaku juga psikisnya sampai sekarang juga terganggu. Lebih terganggu daripada aku malah. Aku masih bisa lebih tenang. Kalau mama itu, ya namanya mama-mama ya, kayak takut, terus bawaannya takut anaknya di penjara lah, takut anaknya dikucilkan, dan segala macam gitu, Mbak. Iya, benar sih. Worry banget sih, saya juga jadi ikutan takut sih Mbak, meskipun cuma baca doang. Ikutan. Iya, betul. Aduh, ini saya di penjara juga nggak ya? Tapi ini sih Kak, apa namanya? Dari pihak penuntut, dari klinik itu kan mengatakan bahwa klinik mengalami kerugian akibat akibat unggahan dari Kak Stella di media sosial. Sebenarnya unggahannya tuh seberapa parah sih Kak? Apakah Kak Stella juga kayak mengajak untuk tidak ke sana atau gimana Kak? Ngajaknya enggak. Jadi ceritanya itu ada temanku yang bilang, oh ini klinik ini Tastel. Aku emang dengar ini udah banyak banget kasus kayak gini dan mereka tuh terkesan denial akan kritiknya konsumen. Ya, aku mengiyakan, iya benar. Terus aku bilang juga, krimnya tuh bikin ketergantungan di aku. Ya kayaknya sih ada steroidnya ya. Soalnya kan steroid itu kan ya bikin ketergantungan lah, istilah seperti itu. Terus yang kedua, ada temanku nih dikasih tahu sama saudara sepupunya. Dulu sepupuku juga nggak ngebolehin aku ke sana, Style. Soalnya mukanya dia tuh tambah parah dari sana. Yang ketiga, teman aku bilang, aku ini sudah habis 7 juta rupiah, Style. Tapi hasil yang aku dapat itu sama sekali nggak bagus. Terus dokternya dokter umum. Dan semua produknya aku buang ke tong sampah. Yang menurut logika, ya iya dong kalau produknya nggak cocok kan kita buang tong sampah ya Mbak ya. Masa itu kita pelihara sih udah tau nggak cocok gitu kan. Terus ya itu yang dipermasalahkan sama si klinik, sampai bilangnya sama kita, sama di depannya majelis hakim, kita nih rugi ratusan juta. Ya, Dan aku sih mikir, aku loh bukan influencer gitu kan. Dan testimoni dari teman-temannya Kak Stella itu diunggah ulang ya di story ya? Iya, betul.
Jadi sebenarnya yang dipermasalahkan oleh klinik itu adalah ujaran-ujaran dari teman-temannya Kak Stella. Iya benar. Jadi yang menyebutkan nama klinik teman, terus yang bilang dokter umum teman, semuanya teman-teman aku. Aku cuman bilangnya di caption itu ya dikit-dikit main suntik. Memang aku memang merasakan kan aku pengalaman sendiri nih. Setiap ada jerawat yang susah banget keluar pasti kamu mau injeksi aja Stel biar cepat keluarnya jadi nggak kesakitan. Selalu dianjurkannya injeksi, injeksi, injeksi ya. Aku ngomong seperti itu ya apa adanya sesuai fakta gitu Mbak. Berapa sih Kak kalau boleh tahu habisnya? Apanya? Habisnya. Kasarannya ya, seingat aku ya, karena kan ada beberapa pakai kartu kreditnya apa-apa itu bisa 20 juta ke atas habisnya. Ya, hampir 30 deh kayaknya. Banyak ya. Iya, banyak. Terus kita bisa dapat 1 sepeda motor. Iya bener. Ya maksudnya gini Mbak, memang ya mau cantik itu memang harus keluar biaya. Cuman intinya gini loh, kita tuh sudah bayar ya. Kalau memang kita merasa nggak cocok, terus kita kan berhak untuk pindah tuh. Kalau ditanya orang, kenapa Stel? Ya kita masa harus ngomong bohong? Oh aku baik-baik aja kok muka aku di sana, kan nggak mungkin. Itu kan namanya ngasih jalan sesat gitu kan ya, ngomong apa adanya. Ngomong apa adanya salah, padahal aku sudah komplain tuh, tapi mereka menggiring opini itu bilangnya nggak ada komplain istilahnya gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman itu cerita dari Kak Stella soal pengalamannya mulai dari curhat hingga sampai dipolisikan dan disidang. Kalau teman-teman ada pertanyaan mungkin untuk Kak Stella atau terhadap Pak Sofyan, bisa langsung aja tulis di kolom komentar atau di kolom question and answer ini. Sekarang kita beralih ke Pak Sofyan dulu. Selamat sore Pak Sofyan. Ya, selamat sore Mbak Fitri. Pak Sofyan, sebenarnya dari hukum pidana nih Pak, kasusnya Kak Stella ini bisa nggak sih Pak dijerat pasal 27 ayat 3 UU ITE? Iya, jadi sebetulnya apa yang dituduhkan oleh polisi, kemudian didakwakan oleh jaksa, kemudian dituntut lagi oleh jaksa, itu adalah bukan perbuatan pidana. Saya sudah tegaskan itu di pengadilan. Itu bukan tindak pidana. Kenapa? Karena apa yang dilakukan Stella itu adalah pengalaman pribadi dan posisinya sebagai korban. Itu yang pertama. Yang kedua, objek pencemaran nama baik itu bukan institusi. Klinik itu adalah institusi. Jadi 310 Jungto ya, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 11 2008, Jungto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ayat 3 Undang-Undang 19 tahun 2016 itu menyebutkan bahwa yang menjadi objek pencemaran nama baik itu adalah perseorangan. Karena yang memiliki harkat dan martabat itu adalah perseorangan. Kemudian juga kalau kita lihat substansinya itu juga bukan mengandung kata-kata yang menyerang harkat dan martabat seseorang. Itu adalah saya sebutkan sebagai pengalaman empiris. Ini berbahaya jika hakim memutus bersalah ini terdakwa Stella. Ya, kalau jaksa udah kadung, saya udah sebutkan jaksa dalam membuat dakwaan dan dalam membuat tuntutan juga sudah melenceng dari pedoman yang dibuat oleh Menteri Komunikasi Informatika, Jaksa Agung dan Kapolri tentang pedoman pelaksanaan, salah satunya adalah pasal 27 ayat 3. Di situ disebutkan ini adalah delik absolut murni. Delik aduan absolut, artinya yang menjadi korban adalah perseorangan dan perseorangan itulah yang melaporkan dan mengadukan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Ini kan bukan. Jadi sebetulnya pedoman itu sudah dibuat dan harusnya dipedomanin oleh jaksa. Makanya saya bilang jaksa yang menuntut dan mendakwa perkara ini telah melenceng dari kebijakan yang dibuat oleh atasannya langsung, yaitu Jaksa Agung. Jelas-jelas itu adalah badan. Nggak boleh dong badan sebagai objek pencemaran. Yang kedua, dalam pedoman itu juga disebutkan, kalau itu menyangkut pengalaman pribadi, penilaian terhadap sesuatu yang kita hadapin, itu bukan pencemaran, itu kan penilaian. Namanya penilaian, setiap orang berbeda-beda dalam menilai dari pengalaman pribadi. Menurut Stella itu sangat mahal. Iya, menurut masyarakat itu mahal. Lebih dari 20 juta, tetapi ternyata
Mahal sih Pak. Mahal nggak? Mahal lah bagi saya aja. Saya seorang dosen 20 juta itu penghasilan saya 2 bulan itu. Ya, ya bayangin ya penghasilan saya 2 bulan bekerja dari Senin sampai Jumat. Ya, baru dapat segitu gitu loh. Kan sangat mahal. Artinya itu kebutuhan 1 bulan saya. Kebutuhan 2 bulan saya gitu loh. Tuh, jadi sangat mahal. Jadi kalau itu dianggap mencemarkan nama baik karena dibilang mahal, menurut saya logika hukum yang dipakai oleh polisi dan jaksa sudah logika hukum yang ngawur. Ya, kenapa ngawur? Karena penilaian tentang sesuatu itu ada pada diri orang itu, bukan pada diri si pelapor, bukan diri terlapor, atau bukan diri korban ya. Dia memakai diri pelapor, bukan diri korban. Yang merasakan mahal itu kan korban. Kenapa itu dianggap sebagai pencemaran nama baik? Jadi ini berbahaya jika hakim memvonis bersalah terhadap Stella. Karena ini menjadi presiden yang buruk dan orang tidak berani lagi memposting sesuatu penilaian yang berdasarkan pengalaman pribadi. Atau seseorang yang menjadi konsumen, jadi korban, kemudian dia melakukan review ya terhadap produk tertentu, itu juga bisa dipidana. Ini kan review. Jadi bayangkan review itu dipidana. Ngawur itu jaksa. Jadi jaksa itu udah kadung masuk dalam lumpur, dia memasukkan dirinya lagi ke dalam lumpur yang lebih dalam. Makanya saya bilang, ini jaksanya harusnya dilaporkan ke Komisi Kejaksaan dan Jamwas. Kenapa? Karena dia menyalahi pedoman yang dibuat oleh Jaksa Agung bahwa perbuatan Stella tidak selayaknya dituntut. Jadi harusnya dituntut bebas, harusnya. Tetapi ya dia nggak mau lah. Kenapa nggak malu? Nggak mau. Ya egonya yang dimainkan, bukan hukum yang ditegakkan, tapi ego. Tadi Pak Sofyan sempat menyebut Pak yang terkandung di kasusnya Kak Stella itu bukan merupakan pencemaran nama baik tapi pengalaman empiris. Sebenarnya seperti apa sih Pak, unggahan seperti apa yang bisa termasuk dalam pencemaran nama baik Pak? Unsur apa saja yang harus dipenuhi? Pertama begini, yang pertama pencemaran nama baik itu unsur pertama itu yang diserang adalah perseorangan, orang per orang. Yang kedua, dia menyatakan sesuatu yang tidak benar terhadap orang itu. Ya, sesuatu yang tidak benar lalu disampaikan ke publik, ya, ke umum, public space. Menurut saya, Instagram yang ada followernya yang dimiliki oleh Stella itu bukan public space. Itu punya keanggotaan yang terbatas. Yang dikatakan public space itu semua orang bisa mengakses, terbuka, tanpa dibatasi. Jadi, menyatakan sesuatu yang tidak benar kepada orang lain. Dan pernyataan yang tidak benar itu pada orang lain itu disampaikan ke umum, ke publik, ya, bukan ke kelompok yang terbatas. Yang ketiga, punya dampak akibat yang dirasakan oleh orang tersebut. Misalnya, dia jadi sakit, dia jadi dipecat, ya, dia jadi dimusuhin orang lain. Jadi ada akibat yang dirasakan oleh orang tersebut. Jadi menyatakan sesuatu yang tidak benar terhadap diri seseorang atau kelompok orang disampaikan di depan umum, ya. Kemudian orang tersebut merasakan dampaknya atau akibatnya, dan orang tersebut juga yang harus mengadukan, ya, bukan diwakilin oleh orang lain. Orang tersebut. Jadi kalau saya misalnya, Ahmad Sofyan itu memang dosen gadungan, dia bukan dosen. Dia nggak tamat dari Fakultas Hukum. Dia DO itu. Gelar doktornya nggak benar. Itu pernyataan yang dibuat oleh orang lain. Dia disampaikan di publik. Lalu saya menganggap, apakah saya punya kerugian nggak dengan perbuatan tersebut? Kalau saya tetap bekerja, saya anteng-anteng aja, ya, dan tidak ada dampak sama sekali terhadap perbuatan itu, maka saya tidak menjadi korban pencemaran nama baik. Kenapa? Namanya pencemaran. Ya, kalau kita bilang sungai tercemar, itu kan ada perubahan bau, perubahan rasa ya pada sungai itu. Ya, jadi kalau kita membuang sampah ke sungai, kalau tidak tercemar, itu tidak pencemaran nama baik. Jadi harus benar-benar tercemar.
Ya kan? Kalau yang membuang 3 orang penduduk membuang sampah, ternyata sungai tidak tercemar, ya nggak apa-apa. Bukan perbuatan mencemarkan nama baik, mungkin perbuatan membuang sampah, bukan perbuatan mencemarkan sungai. Jadi pencemaran nama baik itu adalah delik material, harus ada akibatnya. Dan disampaikan di umum, di depan umum, orang lain bisa mengakses tempat itu, dia teriak-teriak di jalanan. Woi, Sofian itu brengsek, nggak tamat sekolahnya. Di depan umum, orang lain bisa ngelihat, bisa dengar. Bukan di kelompok yang terbatas. Karena itu, unsur-unsur pencemaran nama baik, pasal 27 ayat 3, pasal 45, itu kan merujuk pada pasal 310 KUHP. Jadi tidak terpenuhi unsur itu, tetapi dipaksakan ke pengadilan. Nah, kita akan nilai ya. Kita akan cek apakah pengadilan ya menganggap ini pencemaran atau tidak. Saya berharap pengadilan objektif bahwa unsur-unsur pencemaran nama baik tidak terpenuhi dalam konteks perbuatan yang didakwakan. Tidak terpenuhi. Kalau misalnya Sikap batinnya juga bukan jahat. Jadi kan satu lagi adalah kesalahan. Jadi sikap batin seseorang yang mencemarkan nama baik itu memang jahat. Ingin merusak nama baik seseorang, harkat martabat seseorang. Kalau review itu kan bukan. Ini pengalaman pribadi saya, membeli satu produk, lalu saya review produk itu. Saya bilang bahwa produk ini nyampe di rumah saya sudah hancur. Kemudian tidak bisa saya pakai. Begitu saya pakai, kulit saya melepuh. Itu kan review, pengalaman empiris. Lalu perbuatan saya yang saya unggah di IG itu lalu dipidanakan. Lah, nggak benar. Ya, nggak benar. Kalau misalnya unggahan di media sosial itu mengandung mungkin kata-kata kotor seperti nama-nama hewan kayak gitu Pak, itu bisa termasuk pencemaran nama baik atau tidak Pak? Yang diserang adalah perorangan. Tergantung dia merasa dirinya tercemar, mengalami kerugian atau tidak atas perbuatan itu. Dia harus buktikan. Kalau dia dibilang brengsek, babi di depan umum, misalnya ya, dia apa sih dampak dari perbuatan? Oh, saya sakit hati. Buktikan dong sakit hatinya. Anda harus periksa ke dokter bahwa Anda sakit hati. Bisa nggak dibuktikan? Ya, di banyak negara menyerang kehormatan itu masuk delik perdata karena memang sulit membuktikannya. Bukan delik pidana. Nggak masuk dalam delik pidana karena itu di dalam pedoman yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung dan Kepolisian, itu jelas uraiannya. Apa yang dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Nggak mudah. Saya bilang nggak mudah menegakkan norma pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 27, Jungto pasal 45, Jungto pasal 310, nggak mudah. Karena itu nggak mudah, nggak bisa juga orang sembarangan dikriminalisasi atas perbuatan itu. Jadi sering polisi itu salah, seolah-olah delik pencemaran nama baik itu kalau dalam konteks hukum delik formil, bukan. Bukan dari kata-katanya yang dinilai, tetapi dari akibat kata-kata itu. Akibatnya. Bukan dari kata-kata. Jadi nggak benar juga memanggil ahli bahasa, ya lu menerjemahkan kata-kata itu, lalu dia mengatakan, oh ya ini pencemaran nama baik. Nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Itu rumusan normatif, bukan kamus besar bahasa Indonesia yang dijadikan pedoman. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya. Sekarang kita kembali ke Kak Stella lagi. Kak Stella, ini kan Kak Stella juga meminta pertolongan, meminta atensi dari Komnas HAM dan juga Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen ya Kak ya? Nah, itu sampai saat ini seperti apa Kak perkembangannya? Kalau yang dari Komnas HAM sih masih dipelajarin lagi. Pokoknya intinya waktu aku mengajukan itu, Komnas HAM sih bilangnya ini nggak bisa dibilang pencemaran nama baik seperti yang dikatakan Pak Sofyan, karena ya ini kan pengalaman pribadinya si Stella nih, gitu kan. Jadi Komnas Perempuan, Komnas HAM itu harus pelajari lebih dalam lagi, gitu kan. Karena aneh juga menurut beliau ini kok bisa sih orang sudah mukanya hancur, sudah itu sampai ke mental aku Mbak, muka hancur tuh kayak aduh jelek banget ini, gimana cowok mau sama aku gitu kan. Pasti pikiran kita kan sebagai anak muda kan, ya ampun kok gini banget sih, padahal udah habis banyak ya kan. Ya itu akhirnya ya mereka ini masih mau merapatkan lagi karena ya ini termasuk masalah yang kompleks sih. Lucu, unik karena konsumen mau berusaha dipenjarakan nih ceritanya gitu kan. Kalau dari YLPKI
ketua YLPK itu sudah bersurat ke pengadilan negeri agar lebih ini ya, lebih supaya si majelis hakim ini bisa menilai lebih terbuka lagi. Ini sebenarnya nggak pantas dibilang pencemaran nama baik, apalagi ini kan pengalaman seseorang yang memang real mengalami hal seperti itu gitu kan. Jadi harapan aku ya semoga pihak pengadilan negeri Surabaya juga bisa meninjau kembali lah terkait putusan nanti itu. Kalau misalnya ini nggak bisa lah pencemaran nama baik, karena itu tadi aku nggak ada sebutkan secara spesifik nama dokternya siapa, kecuali kalau misalnya aku ngomong, oh dokter A ini kayak gini, oh iya itu kliniknya, misalnya aku ngomong yang kotor-kotor atau sampai mengumpat, itu kan ya salah Mbak ya. Kita ngomongnya ya santai kok pakai bahasa Surabaya gitu ya, itu bentuk kekecewaan kita sih sebagai pasiennya yang gagal tuh. Jadi ya semoga segera mendapatkan jawaban dari Komnas HAM sama Komnas Perempuan juga. Thank you Kak. Amin, semoga segera mendapatkan jawaban. Jadi salah satu yang disinggung tuh mengenai ini ya Pak Sofyan, mengenai hak-hak konsumen ya Pak ya, perlindungan konsumen seperti itu. Menurut Bapak dari segi hukum, apakah Kak Stella ini masih merupakan konsumen dari klinik tersebut dan hak-haknya dilindungi oleh undang-undang? Ya, saya tidak begitu ahli dalam hukum konsumen ya, background saya hukum pidana. Tetapi kalau mendengar ulasan yang disampaikan oleh ahli konsumen, benar bahwa posisi Stella itu adalah konsumen. Namanya konsumen itu harus posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan produsen. Dia punya hak yang harus dilindungi. Ketika seseorang membeli produk dan produk itu cacat, ya, dia punya hak untuk mengembalikan dan bahkan menuntut perusahaan tersebut yang memproduksi produk tersebut. Ya, jadi memang ada perlindungan khusus yang harus diberikan oleh produsen pada konsumen. Karena itu, apa yang dialami oleh konsumen lalu dilaporkan oleh produsen, menurut saya kebalikan, harusnya konsumen yang mengkomplain produsen, ya. Bukan produsen yang mengkomplain atas review terhadap produk tertentu atau namanya konsumen itu kan dia dapat barang dan jasa. Nah dalam konteks ini jasa, ada juga barangnya karena ada sejumlah alat bahan ya untuk perawatan tubuh yang dibeli langsung dan dibayarkan langsung oleh Stella. Sampai Stella juga dapat jasa perawatan. Kan posisinya jelas konsumen. Karena posisi konsumen, ya harusnya konsumen yang mempidanakan, menuntut produsen, bukan sebaliknya. Ini aneh ini ya, negara ini aneh ya. Saya nggak tahu nih perusahaan klinik kecantikan ini sebetulnya betul-betul memberikan layanan yang terbaik pada konsumennya, atau dia sebetulnya sebuah gangster yang mempidana orang-orang yang mereview produknya atau mengkritik. Ya, saya nggak tahu ini. Jadi kalau ini saya bilang tadi, kalau hakim sependapat dengan tuntutan jaksa, berarti hakim juga bagian daripada gangster itu. Gitu. Ngeri ya Pak ya. Nah iya dong. Kalau misalnya kita pakai sudut pandang klinik nih Pak, klinik kan mengklaim bahwa mengalami sejumlah kerugian besar tuh Pak. Jika memang klinik ingin menuntut haknya dan ingin Kak Stella untuk ganti rugi gitu, sebenarnya jalur hukum apa sih Pak yang seharusnya ditempuh oleh klinik? Jadi dia harus buktikan dulu kerugiannya di pengadilan perdata. Nggak bisa dia mengklaim secara sepihak dia mengalami kerugian. Nggak bisa. Karena itu memang putusan pidana juga sangat tergantung pada putusan perdata. Jadi bukti yang diajukannya itu adalah bukti yang tidak benar, tidak otentik dari sisi hukum pembuktian. Jadi hukum pembuktian itu di dalam pasal 184 KUHP ya disebutkan salah satunya adalah surat dokumen. Jadi kalau dia mengajukan surat dokumen bahwa dia mengalami kerugian, itu bukan kerugian, bukan sebagai alat bukti yang otentik. Kenapa? Karena dia berarti nilai sendiri secara subjektif kerugiannya. Harusnya kerugian itu dinilai secara objektif, bukan subjektif. Siapa? Ya pihak eksternal yang menilai, bukan pihak internal. Enak aja dia menyatakan rugi, tapi dia sendiri yang menghitung. Tidak bisa. Jadi harus ada lembaga eksternal yang menghitung, menilai kerugian tersebut. Dan lebih bagus adalah putusan pengadilan perdata. Benar atau tidak? Karena putusan pengadilan perdata itu akan ngecek mana audit eksternal, bukan audit internal. Siapa yang memeriksa kerugian Anda? Hakim perdata pasti lebih cerewet untuk memeriksa benar nggak Anda mengalami kerugian. Karena itu
tidak pengadilan. Jadi pidana itu harusnya menolak alat bukti yang menyatakan bahwa perusahaan mengalami kerugian jika alat bukti itu dibuat berdasarkan penilaian secara subjektif oleh si perusahaan. Dan apakah kerugian itu benar-benar diakibatkan oleh unggahan seorang? Nah, benar. Takutnya memang perusahaan ini atau klinik ini memang sedang menjalani kebangkrutan. Banyak faktor lain, itu namanya ajaran kausalitas. Jadi banyak faktor yang menentukan bahwa klinik dia itu mengalami kerugian. Bukan satu-satunya faktor, dan itu tidak mudah. Jadi harus dilihat faktor-faktor lain. Ya, mungkin ya memang pertama udah ada kompetitornya. Kemudian udah banyak keluhan terhadap layanan ini. Tidak ada efektivitasnya layanan ini dalam membuat rasa aman, nyaman, membuat para konsumen bisa lebih cantik, lebih ganteng ketika datang ke tempat itu. Produknya sudah terdaftar legal. Nah, cerita-cerita itu kan mempengaruhi penurunan omset pada kalau memang betul-betul mengalami penurunan, kalau betul-betul dinilai secara objektif. Jadi tidak mungkin satu faktor. Ada juga mungkin faktor, pandemi gak ada yang udah lewat sebelum pandemi. Gitu. Karena pandemi, iya orang udah malas berobat karena lebih penting sembako daripada merawat wajah misalnya kan, seperti siapalah gitu ya. Ya, saya 20 juta Pak ya pada beli apartemen lah uang itu. DP apartemen bisa 20 juta. Bukan motor ya DP apartemen. Ini teman-teman di sini udah ada yang mau tanya nggak? Apakah sudah ada yang mau bertanya? Aku cek belum ada pertanyaan di kolom komentar. Teman-teman kalau misalnya mau tanya ke Kak Stella atau ke Pak Sofian bisa langsung aja tanya ya. Lalu ini Pak, kalau misalnya akhirnya hakim sudah memvonis bersalah gitu Pak dan memutus Kak Stella harus menjalani hukuman, akibatnya apa nih Pak untuk kami para millennials? Ya, kita masih harus bersabar ya, karena putusan menyatakan bersalah itu bukan pada tingkat pengadilan negeri Surabaya. Ada pengadilan tinggi Jawa Timur, sampai nanti Mahkamah Agung, bahkan PK, ya. Jadi ada prosesnya. Tapi kita berharap pengadilan negeri itu ya memeriksa sebagai judek paksi, ya, memeriksa fakta-fakta, harusnya menyatakan tidak bersalah, harusnya. Nah, kalau bersalah berbahaya, ya. Publik akan khawatir dan takut untuk memberikan kritik atau penilaian objektif terhadap sebuah layanan, ya, terhadap sebuah perusahaan atau sebuah korporasi di mana dia membeli atau mendapatkan jasa dari korporasi itu memang bahaya. Jadi korporasi akan menjadi raja di negeri ini dan menekan para konsumen. Dan ini menurut saya dampaknya luar biasa ya. Ya, produk-produk apapun yang kita review jadinya bisa kena pidana seperti Mbak Stella ini. Jadi ya kita berharap ada keberanian hakim untuk secara objektif memutuskan kasus ini. Meskipun ya dalam kasus-kasus lain ya ada juga yang tidak objektif. Karena itulah Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung dan Kapolri membuat pedoman supaya tidak sembarangan mengkriminalisasi orang lain, terutama konsumen. Tapi pedoman ini kan tidak dipedomanin oleh jaksa. Jadi gimana ya? Jadi pasal 27 ayat 3 ini harus dicabut sih kalau misalnya menurut saya ya. Ya, kalau misalnya terjadi kriminalisasi yang kesekian kalinya dalam kasus ini. Kalau misalnya Kak Stella sampai diputus bersalah, berarti ada potensi besar akan ada Stella Monica lain ya Pak ya? Ya, kira-kira begitu. Karena pedoman yang dibuat oleh Kapolri tidak dipedomani oleh polisi sendiri. Makanya Kapolri dalam beberapa kali statementnya dia marah kan, karena apa yang saya perintahkan kok masih tetap aja dilanggar gitu loh. Jadi institusinya sudah mulai berbenah diri, tetapi aparatur di bawahnya yang tidak mau berbenah diri. Oke Pak. Karena kan kalau misalnya review tuh kita kalau misalnya pakai e-commerce gitu ya, teman-teman milenial mungkin yang
kenal banget pakai e-commerce kan ada kolom review tuh. Padahal itu Iya, ada loh tersedia bintang 1 sampai 5. Berarti kan kita sebagai benar. konsumen itu berhak untuk menilai jelek begitu ya Pak ya. Iya, Kalau misalnya Kak Stella di penjara itu bintang 1 sampai 3 dihapus aja, disisain bintang 4 sama 5. Jadi kita cuma ya boleh harus yang bagus. harus ada gerakan publik untuk mencabut pasal itu. Kalau enggak nanti kita akan terpenjara terus untuk mereviewnya. Iya bener banget Kak. Oh ya, bicara gerakan publik, Kak Stella itu ada petisi online juga ya Kak ya soal dukung Stella Monica itu sampai saat ini udah berapa Kak yang menandatangani petisi online? Tadi sih aku cek itu sekitar 12.000 berapa gitu. Mungkin masih masih mau mau ke 13.000 mungkin ya masih. Tadi sih 12.600 sekian kalau nggak salah. Dari 15.000. Targetnya kan naik-naik setiap 2.500, 5.000. Ini kan dari 12.000 sekian ke 15.000. Nanti 15.000 tercapai pasti naik lagi ke 20.000 mungkin. Itu. Setelahnya nanti ini petisinya akan untuk apa nih Kak? Dibawa ke Pengadilan Negeri Surabaya. Jadi karena kan yang buat petisi itu kan Mama, dengan harapan Pengadilan Negeri Surabaya itu bisa melihat ini loh, petisi ini banyak yang mendukung anak saya. Jangan pidanakan konsumen karena konsumen itu kan punya hak untuk berbicara, mau memberi istilahnya review jelek karena pengalaman dia itu kan ya sah-sah aja. Apalagi dari waktu itu ahli konsumen sendiri mengatakan untuk konsumen itu meskipun sudah tidak berada di sana lagi, tapi dia tetap punya hak untuk ngomong si misalnya penyedia jasa, aduh jelek banget ini misalnya itu di platform manapun itu terserah dia karena dia sudah menggunakan jasa itu dan membayar bahkan mengeluarkan duit yang tidak sedikit itu sudah terserah si konsumen gitu kan. Jadi ya harapannya dari petisi itu juga pengadilan negeri itu bisa menilai kalau banyak publik yang support aku dan dari suara publik itu kan berarti istilahnya secara tidak langsung publik itu takut kan kalau sampai ada Stella yang lain. Jadi mungkin dengan petisi ini seharusnya pengadilan mengerti banyak orang yang concern dan takut haknya dirampas sebagai konsumen dan jangan sampai ada lagi konsumen yang haknya diinjak-injak oleh pengusaha atau pemberi jasa gitu. Oke, benar-benar. Kalau misalnya mau ngisi petisi online-nya itu mau bisa di mana, Kak? Ya, Kalau misalnya mau ngisi petisi online-nya bisa di mana? di change.org. Jadi ini barusan 12.804 petisinya. Jadi tinggal buka aja di change.org, terus garis miring Stella Monica itu udah keluar kok tanda tangan petisi untuk aku gitu. Ini kita mulai lihat pertanyaan ya dari teman-teman yang sudah komentar. Ini ada pertanyaan dari Ardiansyah. Stella, ini buat untuk Kak Stella nih. Apakah kamu ada rencana gugat pihak klinik karena status kamu kan masih konsumen? Gugat balik nih ceritanya ada nggak? Gimana ya ngomongnya ya? Sekarang sih aku sama tim kuasa hukum sama apa ya tim lembaga yang bantu aku sudah proses laporan ke Polda Jatim karena aku menemukan krim racikan mereka beberapa ada dijual di e-commerce ya harapannya sih penyidik bisa ini ya menilai dan menindaklanjutin lebih lanjut sampai selesai ke akarnya ya itu harapan aku dan tim advokat. Yang kedua sih kalau gugat balik mungkin secara perdata itu masih belum tahu sih Mbak karena fokusku sekarang sih ini harus selesai dulu karena ini kan masih panjang ya seperti katanya Pak Sofyan. Keputusan akhir tuh yang final bukan di pengadilan negeri, masih ada pengadilan tinggi nih, masih bisa kasasi, masih bisa ke MA. Itu kan prosesnya jauh, masih lama banget. Ya, aku berharap ini udah doa juga semoga keputusannya itu aku nggak bersalah. Kalau misal pun nggak bersalah, pasti pihak sana kan nggak terima banding lagi kita kan jalan lagi nih sampai ke tahap paling terakhir. Ya aku berharapnya aku bisa menang dan untuk urusan gugat balik itu nanti dilihat aja alurnya seperti apa gitu. Oke. Panjang ya. Berawal dari bikin
Insta story harus sidang bolak-balik. Ya ampun, saya nggak ngebayangin sih Kak kalau misalnya bikin abis makan ayam penyet ya atau apa gitu tiba-tiba saya bikin story ini ayamnya nggak enak bikin sakit perut saya dilaporin ke polisi. Aduh, repot. Kalau menurut aku sih Mbak, kan aku kan kerjaanku juga sebagai ini ya, entrepreneur ya. Kayak waktu Iya. itu ada beberapa konsumen aku komplain nih karena kuenya miring sampai berantakan. Itu kan lewat kurirnya nih. Cuman ya karena aku sebagai pembuat ya aku harus minta maaf dan aku harus ganti rugi. Yang dimana seharusnya secara kita logika berpikir kan kita pasti kuliah itu kan diajarin etika profesi juga. Kalau misal sebagai penyedia jasa nih dapat kritikan seperti itu ya didengarkan. Kalau misalnya waktu itu apa yang aku sampaikan di Instagram story aku ditanggapin oleh klinik dengan baik, misalnya seperti ayo tak panggil sini Stella, kamu ngomong kamu ini kenapa kok bisa sampai kayak gini ya, ngomong posnya kayak gini. Terus kalau misalnya pun aku kan pasti merasa iya kamu gimana sih dok gini gini gini. Kalau mereka mau bertanggung jawab sama wajah aku sampai bersih banget sembuh, terus mereka minta, ayo kamu harus minta maaf secara terbuka nih. Mungkin nggak akan sepanjang ini jalannya, Mbak. Karena ya, itu tadi, permintaan mereka tuh nggak masuk akal. Habis satu rumah, katakan ya, habis satu rumah tuh, atau mobil, berapa mobil, 4 mobil. Itu kan nggak masuk akal. Dan, apa ya, aku ini juga orang biasa ya, ibarat rakyat jelata lah. Siapa sih aku ini? Influencer bukan, selebriti bukan. Terus, berusaha untuk dipidanakan di penjara. Dibalik deh sampai aku ngomong di pledoi, dibaliklah posisinya si pelapor, aku sebagai pelapor itu si Stellanya si mereka, anak perempuan satu-satunya deh berusaha tak penjarain, terima apa enggak kan, pasti akan marah banget kan, akan menuntut keadilan. Ya itu yang sekarang aku dan keluarga beserta teman-teman advokasi sedang perjuangkan kayak gitu. Berikutnya ini ada pertanyaan untuk Pak Sofyan. Ya. Bapak, contoh kasus pencemaran nama baik itu yang seperti apa sih Pak? Terutama di media sosial Pak. Tadi kan aku sudah memberikan contoh yang di dunia nyata kalau di media sosial agar kita bisa lebih hati-hati dalam bermedia sosial. Ini pertanyaan dari Nasrila. Iya, jadi bisa. Bukan berarti penggunaan media sosial itu sebebasnya ya. Jadi kalau udah menyerang perseorangan dan itu dilakukan di media sosial yang terbuka untuk publik ya, bukan dalam grup yang terbatas, itu bisa juga terjerat dengan pasal ITE. Tetapi ya, pertama perbuatan Anda itu menyerang orang. Ya, menyerang orang itu berarti menyerang harkat dan martabatnya. Harkat dan martabatnya. Misalnya Anda menuduh seseorang telah memperkosa atau telah melakukan perbuatan pidana, padahal dia tidak pernah melakukan tindak pidana, ya. Dan Anda tidak pernah ketemu dengan orang itu dan tidak pernah mengkonfirmasi orang tersebut. Lalu Anda posting di media sosial yang terbuka untuk umum, publik ya, bukan di grup yang terbatas. Maka perbuatan Anda itu diduga, dipersangkakan telah melakukan pencemaran nama baik. Jadi perbuatan menuduh seseorang yang tidak benar di sebuah media sosial. Jadi bukan melakukan review terhadap sebuah produk. Bukan. Jadi menuduh seseorang. Kalau mereview produk, itu tidak memenuhi unsur 310, 27. Kenapa di situ disebutkan perseorangan? Emangnya produk itu perseorangan? Kan bukan. Jadi kalau mereview produk, itu tidak termasuk pencemaran nama baik. Tidak. Saya jamin tidak. Cuman kalau itu dipersangkakan, seperti kasus Mbak Stella ini, berarti ada penyeludupan hukum yang dilakukan oleh jaksa dan polisi. Atau mereka tidak mengerti esensi pasal itu. Karena itu jangan sempat juga hakim bersetuju atau sependapat dengan dakwaan jaksa, bahaya. Karena itu produk, bukan orang. Itu institusi, korporasi, bukan perseorangan. Jadi tidak memenuhi unsur itu. Jadi esensi pasal itu adalah bagaimana kita tidak menjelek-jelekkan orang atau menuduh orang yang tidak benar, tapi seolah-olah benar gitu. Tetapi yang kedua ada akibat yang dirasakan oleh orang itu. Kalau dia merasa tetap happy aja, ya itu juga bukan pencemaran nama baik. Begitu ya.
Kan sudah dampaknya. Berarti kritik ke pemerintah atau mungkin ke kepolisian kah atau ke lembaga apakah itu bukan nggak bisa dijerat pasal Bukan, 7. bukan. Sama sekali bukan. Itu lembaga. Oke. Peraturan yang bersama tadi sudah menjelaskan itu. Itu lembaga. Lembaga tidak termasuk objek pencemaran nama baik. Ya, hanya orang tolol aja yang tidak memahami teks pasal yang ada di dalam peraturan Menteri Komunikasi, Jaksa Agung, dan Kapolri. Ya. Baik, jadi teman-teman milenials kalau mengkritik ke pemerintahan itu nggak bisa kena pasal 27 ya teman-teman. Nggak bisa kena UU ITE. Tapi tetap hati-hati karena ada banyak cara. Ada lagi, menurut Pak Sofyan, pemahaman Pak Sofyan tadi mengenai kekeliruan dari pemahaman jaksa dan polisi soal pasal 27 ini, apakah akan gimana pertanyaannya ini? Apakah juga akan dipahami oleh hakim? Iya, saya katakan begini ya, itu pedoman yang dibuat oleh pemerintah. Ya, bagaimana menggunakan pasal 27. Memang pedoman itu baru ya, tanggal 23 Juni 2021. Jaksa aja waktu itu tidak tahu, oh iya ya ada peraturan itu ya. Gimana sih jaksa nggak baca peraturan dari atasannya? Kalau saya bilang bego, nanti dia dituntut saya, ya kan? Tapi itu saya bilang, dia baru tahu. Ada peraturan itu 23 Juni. Padahal saya hadir itu bulan Oktober. Udah berapa bulan. Jadi Anda kemana selama ini? Ya. Tuh, jadi hakim harusnya patuh juga. Bukan patuh ya, tetapi harus sependapat juga apa yang maunya pemerintah. Itu maunya pemerintah loh. Tentang pedoman penggunaan pasal 27 ayat 3. Kenapa? Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung dan Kapolri adalah mewakili kepentingan pemerintah. Jadi pemerintah menyatakan kalau Anda mengkritik itu memang ditujukan pada seorang, bukan pada korporasi. Yang kedua, Anda harus melapor langsung. Yang ketiga, itu bukan penilaian. Bukan ditujukan kepada lembaga-lembaga. Kalau ditujukan lembaga-lembaga, itu bukan pencemaran nama baik. Itu tafsir resmi loh. Jadi makanya saya bilang, kalau tetap dihukum, mau saya bilang apa? Apakah mereka harus kuliah lagi? Ya, itu jadi masalah itu. Pedoman sudah dibuat. Nggak ngerti sih gitu ya. Jadi supaya tidak ada lagi, ya memang Kapolri tugasnya mensosialisasikan itulah ke bawahannya. Supaya nggak sembarangan nangkap orang. Jaksa juga perlu disosialisasikan. Ada pedoman. Bagaimana Anda cara menggunakan pasal-pasal itu. Supaya tidak ada lagi orang yang didakwa. Gitu. Amin, amin. Semoga tidak ada lagi orang yang di penjara, yang ditangkap karena curhat di media sosial. Karena memang nggak bisa. Itu memang nggak bisa. Ya. Oke, teman-teman, kita sudah memasuki penghujung acara. Untuk Kak Stella, mungkin ada pesan terakhir Kak untuk teman-teman IDN Times Kak terkait kasus ini, apa sih yang bisa dipelajari dari teman-teman dan mungkin mau minta dukungannya terhadap sidang putusan nanti. Ya mungkin dukungan sih untuk yang pertama yang petisi sama kalau misalnya mau, ini kan banyak nih di Instagram kayak beberapa lembaga ngeposting tentang update kasus aku, itu boleh sih kayak di repost itu untuk sebagai bentuk dukungan. Terus ya juga yang kedua sih intinya apa ya? Kalau dari aku sih memposting apapun tuh nggak apa-apa sih selama dikatakan Pak Sofyan tadi itu kan kalau menyerang harkat seseorang ya pencemaran nama baik ya baiknya kalau untuk yang cewek-cewek nih khususnya ya pilih klinik kecantikan yang intinya mereka mau merangkul pasiennya dan juga bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Kalau misalnya dirasa kita ngomong bukan komplain yang pedas lah, kita komplain biasa aja kalau respon dari dokternya tidak bagus misalnya, jangan dilanjutin. Better kayak gitu daripada nanti kayak aku maksud hati ngomong pengalaman cerita malah terancam dibully itu kayak gimana gitu ya. Itu untuk cewek lah kayak gitu. Pesan buat saya juga, terima kasih ya Kak. Ya jadi bijaklah memilih skincare dan klinik kecantikan karena nggak bisa tutup mata. Klinik kecantikan sekarang tuh memang lagi naik daun banget, terutama untuk cewek-cewek kan.
Ya pasti mau cantik. Intinya mau cantik tuh pasti mahal. Jangan sampai kita istilahnya karena terlena, oh iya aku sudah keluar segini nih pasti bagus. Belum tentu. Belum tentu. Harus sabar juga. Lebih bijak aja deh dalam bersosial media juga. Terus juga dalam memilih jasa klinik kecantikan. Gitu. Oke, thank you Kak Stella. Mungkin dari Pak Thank you, Sofian Mbak. terakhir Pak untuk Ya, teman-teman. saya udah terlalu banyak bicara tadi ya sebetulnya. Tapi yang intinya begini, ya, tetap tidak perlu khawatir lah ya, para konsumen ini mereview ya produk, jasa ya, tidak ada sanksi pidananya. Ya, saya merasa pedoman itu belum dibaca aja oleh petugas kepolisian atau ada kepentingan tertentu ya di balik itu semua yang nanti suatu ketika akan terbukti sendiri. Sekarang mungkin belum terbukti, tapi suatu ketika pasti akan terbukti sendiri. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi banyak kok orang yang mereview tidak dipidana. Banyak ya. Kenapa kliniknya open terbuka? Jadi saya setuju dengan pandangan Stella tadi. Kalau ada klinik yang seperti ini mendingan dijauhin aja. Ya, jauhin aja, nggak usah datang. Kenapa ya? Karena mereka nggak siap untuk menerima kritik dari konsumennya. Itu aja mungkin, Mbak Fitri. Oke, terima kasih Pak Sofian dan Kak Stella. Jadi teman-teman milenial sekalian, ini merupakan penghujung acara ngobrol seru kita hari ini bareng aku Fitri. Semoga teman-teman semuanya bisa mengambil nilai dari obrolan kita hari ini. Tetap hati-hati bermedia sosial dan hati-hati memilih klinik kecantikan. Sekian dari aku Fitri. Selamat sore semuanya. Thank you Selamat Kak sore. Stella. Terima Terima kasih. kasih.